Welcome back to TKO Talk dengan saya Walter Alexander dari One Pride, dan kita akan membahas tentang Prime Kumite, sebuah event karate yang akan berjalan di akhir minggu ini tanggal 1 Februari teman-teman. Dan kita tahu Prime Kumite itu sudah pernah berjalan dari 2023, pernah menggelar event-event karate yang luar biasa dengan fighter-fighter yang sangat keren. Dan di sini kita akan bicara langsung dengan promotor dari Prime Kumite, Bung Umar. Siap. Thank you, brother. Sehat-sehat Bung Umar? Sehat, alhamdulillah. Oke. Dan teman-teman, kita ini adalah event Prime Kumite yang ketiga ya Bung Umar Yang ya? ketiga, betul. Setelah 2 tahun vakum, apa nih yang jadi trigger dari Bung Umar dan spirit dari Prime Kumite? Jadi waktu itu kita pertama kali kan di bulan Juni 2023. Kedua kali di bulan Oktober 2023 juga. Yes. Akhirnya karena memasuki tahun politik, tahun 2024, waktu itu kita vakum dulu lah. Oke. Nah, mungkin kita mikirnya, nih keadaan Kurang mungkin kondusif. kurang kondusif, agak unstable dikit gitu kan. Kita pikir, nanti dulu deh, kita fokus ke yang lain dulu. Akhirnya pas kita mau bikin di tahun 2025, ketunda waktu itu karena beberapa atletnya berhalangan. Kan ada yang waktu itu ada kejuaraan dunia, kickboxing, ada yang banyak SEA event. Games Yes. ya kan. Jadi akhirnya ketunda-tunda, baru bisa jalan lagi di 2026 ini, di bulan Februari. Oke. Gitu. Makanya kita lihat momentumnya ada, fighternya juga ready, dan kita siapin juga fight card-nya top of the tier lah. Top of the elite tier. fighter semua ini. Boleh dicek tentunya Fight Fans Yes. untuk fight card dari Prime Kumite. Itu sangat menarik sekali. Dan kita lihat perbedaan dari event ya. Prime Kumite ini bisa dibilang evolving Yes. di tahun 2026 ini. Betul. Dari event sebelumnya apa sih ini Bung Umar yang membuat perbedaan dari Prime Kumite ini sendiri? Kalau dulu basically kita karate pro, jadi seperti karate combat Indonesia lah gitu. Jadi awalnya kita fighternya semua karateka, cuma pas belakangan kok teman-teman dari bela diri lain mau ikut juga, dan saya pikir kalau misalnya kita cuma fokus di karate, kita nggak memaksimalkan Talent-talent yang pengembangan combat sport di Indonesia gitu kan. Menarik sekali. Nah, makanya sekarang ada fighter dari silat, ada dari jiu-jitsu, ada dari muay thai, kickboxing, taekwondo, ada semuanya. Jadi kita Merangkul gabung semua ya? Yes, kita Oke. rangkul semuanya. Gitu. Menarik sekali Itu untuk yang Prime sangat Kumite beda dengan this year teman-teman. Dan untuk masalah regulasi Bung Umar, kita tahu Prime Kumite ini kan sudah disanction ya oleh KOBI. Ya. Bisa dijelaskan nggak Bung Umar, seperti apa aturan main atau rules yang sangat unik untuk diterapkan agar tetap kompetitif dan juga aman bagi atlet-atlet? Oke. Jadi yang pertama, saya ucapkan terima kasih dulu untuk KOBI atas dukungan yang luar biasa dari Prime Kumite 1, Prime Kumite 2, sekarang Prime Kumite 3, kita selalu didukung sama KOBI. Jadi kita tetap solid lah sama KOBI. Amin. Gitu. Nah, terus yang membedakan aturannya, satu yang jelas pesertanya kita open buat bela diri lain. Oke. Yang kedua adalah sekarang semua striking diperbolehkan. Jadi Contohnya? misalnya dulu tendangan itu leg kick itu cuma boleh di bawah lutut. Kalau sekarang semua boleh. Semua Paha boleh? Boleh. Wow. Elbow boleh. Wah. Dan ground and pound-nya juga kalau dulu kita 5 detik. Kalau sekarang tidak di stop. Wow. Gitu. Jadi Itu kita- evolving banget ya Bung Umar? Evolving. Jadi karena kita lihat waktu dari event pertama dan kedua, kita evaluasi misalnya kalau lagi di ground and pound, posisi orang yang lagi di atas dia kehilangan momentum. Kalau tiba-tiba diberhentiin. Apalagi waktu itu ada kejadian baru 3 detik udah di stop. Jadi ada yang protes, cuman belakangan kita baru sadar gitu. Iya ya, baru 3 detik nih kok udah di stop gitu loh. Akhirnya karena ini kita pikir kayaknya lebih fair kalau itu tidak di stop, karena pada kejadiannya, pada pertarungan sebetulnya sesungguhnya nggak ada itu lagi di ground and pound, lagi berantem terus di stop, ntar 5 detik berdiri dulu, kan nggak ada gitu kan. Gitu. Apalagi ya MMA juga kan, kita kan basically banyak mengadopsi aturan MMA juga gitu loh. Basically sih gitu.
Jadi ada case-nya nih ya, Bung Ada Umar, case-nya. yang Jadi dipelajari oleh Prime Yes, Committee dan juga di-evolve, Yes, evaluasi. Betul. Di ajang besok untuk Prime Committee, total akan ada berapa fight nih Bung Umar? Total kita ada 13 fight. Jadi 13 kita start fight. itu dari jam 4 sore. Jadi jam 4 sampai jam 6 tuh ada 5 fight. Oke. Oke, itu early prelims lah. Oke. Early prelimsnya itu kita ada beberapa fighter dari yang memang dari Prime Committee 1 udah ikut. Ada Nover Haynes lawan Yasser Arafah. Itu Yasser tuh atlet pon silat dia. Oke. Medali perak silat nggak salah. Terus ada si Andre Mario, ada si banyak sih sebenarnya tuh fighternya. Untuk partai prelims itu sendiri? Early prelims. Early prelims. Baru kita memasuki prelimsnya itu jam 7 sampai jam 8. I see. Jam 7 sampai jam 8 itu ada 2 fight. Yang pertama Alex Munster lawan Rotama Silalahi. Nama-lama veteran. Kelas open weight. Open weight. Jadi kita lihat open weight-nya. Yang kedua adalah Tommy Tio lawan Randy. Oke, menarik sekali. Iya. Tommy Tio dari Bandung ya. Yes, itu jadi closing untuk prelims-nya. Oke. Nah, baru abis itu kita masuk ke main event. Main event kita akan open dengan kemungkinan besar dengan flyweight. Ya, flyweight kita Iksan Lani Versus Afif. lawan Afif. Wow. Itu Itu mewah, partai mewah tuh fight fans. ya. Itu terus ada Rama Supandi lawan Adi Putra. Menarik sekali. Ya, itu untuk bantamweight. Terus kita masuk abis itu mungkin ke welterweight. Welter itu Denny Dava. Denny Dava yang kemarin lolos UFC Performance Institute akan melawan Pahala Sitanggang. Pahala Sitanggang. Pahala Sitanggang dia menang waktu di Prime Committee 2. Dan dia inilah pure karate fighter. Karate fighter. Jadi kita lihat peluangnya melawan seorang jawara The Destroyer MMA, ya. The Destroyer. Denny Dava, we'll see. Sangat mendominasi nih aura dari Denny Dava Iya, nih kita betul, tahu ya di betul. setiap pertandingan Denny Dava. Betul. Setelah itu ada Harianja Pukmes lawan Vincent Majid. Ya, Ya. veteran lagi, nama Ya, besar di nama Indonesia, besar. Vincent Majid kita tahu. Vincent Majid 12 belt yang dia Yes. pegang. Dan dia bilang mau ambil belt yang ke-13 di kita. Co-main eventnya adalah Alan Lolo lawan Denny Arif. Itu meledak loh. Itu Itu yang meledak. sangat sadis kayaknya itu. Partai Dua-duanya. mewah juga itu. itu. Mewah itu. Mewah Dua-duanya sekali. elite fighter itu. Elit dua-duanya. Yes. Keras dua-duanya sama Yes, keras. dua-duanya keras. Untuk Karate Kumite untuk tahun ini, di pembukaan tahun ini, jangan lupa saksikan tentunya. Ya. Dan setelah gelaran kali ini selesai, apa rencana besar Prime Kumite untuk di sisa tahun 2026, Bung Omar? Oke, kita rencananya akan ada satu kali event lagi, mungkin di bulan Agustus rencananya. Selain itu kita akan buat show yang waktu itu agak tertunda lah. Kita mau bikin Ultimate Warrior, di mana kita kumpulin fighter-fighter Ya. di satu villa mungkin. Jadi di situ mereka akan ada latihan bersama, akan ada pelatihnya dari senior lah. Mungkin bisa kita undang misalnya Mas Wardi Becau, ya kan, bisa jadi salah satu coach di semacam situ, coach, ya kan, mantan juara One Pride gitu. Terus mungkin ada kita bisa undang yang lain-lain juga, mungkin Interesting. mantan juara One Pride lah, mungkin harusnya yang senior. Apakah Ahong mau ngelatih mungkin atau Theo Ginting siapa tahu ya bisa kan? jadi, why not? Anyone gitu. Jadi kita lihat aja yang kira-kira siapa sosok yang bisa jadi mentor untuk fighter-fighter muda ini, ya kan, supaya mereka semangat juga dan bisa compete at the next level. Gitu. At the highest level tentunya. Highest level, of course. Menarik sekali. Dan untuk menurut pandangan Bung Umar, bagaimana sih Bung Umar ini melihat masa depan dari ekosistem bela diri di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan? Kalau kita lihat sekarang banyak banget promotor ya. Banyak sekali yang baru-baru. Betul, cuma sayangnya
masih banyak yang terlalu fokus ke gimmick fights gitu. Jadi menurut saya gimmick fights akan habis juga nanti pada masanya, orang akan bosen gitu melihat inilah dia lagi, si cewek seksi ini lagi atau artis ini lagi. Lama-lama kalau orang sudah bisa menikmati combat sport, the essence of combat sport itu udah bisa menikmati itu, mereka nggak akan lagi tertarik sama gimmick fights lagi gitu loh. Jadi menurut Bung Umar nih ada cycle-nya ya? Ada cycle-nya. Ada cycle-nya. Dan kita will stay true to our colors gitu. Dan even yang contohnya kita nggak pernah beli followers misalnya. Kita paling nggak mau beli followers, buat apa? Itu fake gitu loh. Bisa dilihat Instagram kita, emang kita follower nggak banyak. Tapi ya boleh dilihat itu real fans. Real ya fans. Kan? Nggak ada tuh yang postingannya 0, followernya 2, gitu ada. Following 1000 ya gitu. Tahu kan lah ya perbedaannya. Ya kan? Jadi ya yang baru-baru kan banyak tuh tiba-tiba follower 20.000, paham. ya kan belasan ribu, 30.000. Wah, kok kita lihat lucu juga nih pas lihat. Oh fake man gitu. Oh ya udahlah, silakan. Asal tahu aja lah. Ya asal tahu aja. Kan katanya fake it before you make it kan ya. katanya. Gitu, tapi kita enggak lah. I'll stay true to my colors lah. Stay true to the roots. Iyalah, kita roots kita ke itu kenyataan yang berlangsung tentunya. Betul. Tapi ya kita juga menyadari bahwa itu kejadian di lapangan dan tidak bisa dipungkiri. Yes, betul. Dan untuk para fight fans yang pasti udah nggak sabar nih di Prime Kumite ketiga ini rencananya diadakan kapan dan di mana, Bung Umar? Hari Minggu besok tanggal 1 Februari di Gor Sumantri Brojonegoro di Kuningan, Jakarta. Jangan lupa tuh fight fans. Yes. Start jam 4 sore sampai jam 11 atau jam 12 malam lah paling lambat. Start dari jam 4, end di jam 11. Ya. Full combat. Full combat ya, Bung full Umar. striking. Oke. Dan bagi yang nggak bisa nonton, nih Bung Umar ada solusinya nggak nih? Nggak bisa nonton live, nggak bisa datang ke venue-nya nih. Beli pay-per-view-nya di video.com. Video.com. Lagi-lagi. Cuma 39.000 kok. 39. Nggak mahal. Kita menampilkan fighter elite semua. Nggak ada fighter No gimmick, no abal-abal. Dan satu lagi adalah fighter kita bagi semua pay-per-view-nya. That's Jadi, an interesting knowledge. Support fighter andalan Anda yang Anda merupakan fansnya ya. Support your local fighter. Sepakat. Ya kan? It is the way it is. Itu memang harus seperti itu. Jadi quality fight, it's all about quality fights dan supporting the industri bela diri di Indonesia sejatinya. Betul. Ya, it's all about Prime Kumite kali ini tentunya di tahun 2026. Siap. Ada lagi Bung Umar yang ingin Bung Umar tambahkan mungkin? Itu aja sih basically. Pesan. Sekali lagi terima kasih untuk Kobi, untuk One Pride, Kita juga thank you untuk Prime Kumite. untuk Ketum, Pak Ardi, untuk Bro Hari, Bro Walter terutama juga, Prof Sino, Prof Max, dan lain-lain teman-teman semua. Terima kasih supportnya, dan untuk para penonton jangan lupa beli pay-per-view-nya. 39.000 tanggal 1 Februari starting jam 4 sore sampai jam 8 malam itu masih free di YouTube-nya Prime Kumite. Mulai jam 8 yang 6 fight title fight baru pay-per-view di video. Oke. Itu aja. Interesting knowledge and that's all for today from TKO Talk. Tentunya kita wrap up kali ini. Siap.